waktu itu? Aku visa keluar itu Januari, Mhm. tapi aku berangkat ke sininya April. Sempat pernah gagal nggak Mas nggak apply visa ke Kanada? Enggak sih, langsung. Nggak deh. Karena aku dibantu agensi pendidikan gitu Mas. Oh oke. Karena aku Berarti sibuk terakhir. kerja, jadi enggak. Visa udah keluar juga aku masih kerja. Ya, jadi untuk biaya pendidikannya sendiri untuk mahasiswa lokal sama mahasiswa internasional ada bedanya nggak sih Mas? Soalnya kalau pengalaman aku di Korea tuh ada bedanya. Beda Ada Mas. beda memang ya. Setahuku kalau yang PR atau Kanadian, kalau untuk jurusanku mereka cuma bayar 10 ribuan. Wow, berarti lebih dari separuh ya Iya. untuk mahasiswa internasional. Betul. Dan untuk kesempatan untuk dapat beasiswa dari kampusnya gitu ada nggak sih setelah Mas masuk ke kampusnya? Aku kan kayak untuk sebenarnya kayak ada program gitu kan Mas, kayak teman-temanku juga udah pada bapak-bapak semua. Ya ada sih yang anak muda juga cuman dikit. Oke. Dan kebanyakan mereka tuh udah emang profesinya tuh arsitek di negara mereka. Cuman mereka untuk dapat visa untuk imigrasi ke sini, untuk dapat mereka perlu something yang untuk proof kalau mereka tuh sebenarnya profesional di bidang itu gitu ya. Betul. Oke. Itu tadi ya karena Canadian experience tadi, jadi mungkin salah satunya bisa diganti dengan diploma sertifikat di sini. Kalau menurutku ya Mas, kalau nyari kerja di Montreal itu tricky. Tricky-nya kenapa Mas? Karena French itu. Oke. Ya. Jadi kita kalau seperti aku yang nggak bisa bahasa Perancis, kita kerjanya yang tidak berhubungan sama customer. Oke. Gitu. Lebih aman ya berarti ya? Iya. Dan di awal juga pas interview mereka pasti nanya sih, kamu bisa bahasa Perancis? Kalau misalnya enggak, sorry. Kita butuh yang bisa French dan English. Gitu. Oke, tapi setahu Mas ada nggak yang kayak program beasiswa gitu dari kampus Mas? Aku enggak itu sih, enggak. Walaupun sorry Mas aku walaupun Mas sebagai self funded student tapi kemudian bisa nggak sih kayak misalnya berubah status gitu kemudian dapat beasiswa dari kampus ya gitu tuh ada pernah dengar cerita dari mahasiswa di sini gitu nggak Mas? Belum. Aku ya sempat beberapa tahu tapi kayak perkumpulan mahasiswanya itu seberapa banyak itu kurang paham sih aku pribadi. Dan kalau untuk biaya hidup sendiri begitu sampai di Kanada, menurut Mas mahal atau murah? Kalau rent, kalau di compare sama Indo jauh mahal banget. Ya, oke. Mahal banget kalau untuk apartemen. Tapi kalau misalnya untuk groceries nggak beda jauh. Relatif sama sih menurut aku juga ya. Iya, nggak mahal. Untuk housing memang mahal banget sih di sini. Itu sih yang bikin lumayan apartemen. Iya betul. Dan ada istilahnya privilege gitu nggak sih kalau misalnya Mas sebagai mahasiswa di sini kemudian dapat potongan-potongan harga misalnya kayak apa gitu misalnya kayak tiket metro atau mungkin kalau Mas misalnya belanja ada privilege gitu nggak sih? Kalau belanja sih enggak Mas, tapi kalau misalnya untuk naik transportasi ya aku dapat potongan lumayan gitu. Iya, hampir setengah harga sih. Dan pasti di kartunya itu ada fotonya. Oh, ya jadi yang opus card untuk mahasiswa itu ada fotonya. Ada fotonya. Terus sih misalnya nih kalau di tab punya Mas kan kalau biasa warna hijau. Iya. Punya aku kuning. Oke, menarik. Tapi bagus sih cerita-ceritanya kayak apa ya, kayak di metro itu aku kadang kaget kalau misalnya lagi mau ngetap kemudian ada banyak mahasiswa yang pas misalnya jam-jam kelasnya mahasiswa mereka tuh istilahnya nembak, kalau orang Medan bilangnya nembak, mereka nggak bayar gitu, jadi cuman lompat nyebrangin gate gitu. Hah? Serius? Pernah tahu? Jujur aku belum pernah ketemu orang yang loncat itu. Mau laki-laki mau perempuan banyak. Gila sih, ternyata ya Kanada juga ya, kacau ya.
banyak kayak gitu. Aku sempat shock, wow, ini negara maju tapi maksudnya uh, image orang-orangnya itu masih masih yang kayak gitu sebagian. Iya, Nggak iya. tahu mungkin karena terlalu banyak imigran yang kemari, kemudian agak susah ngaturnya. Iya, Ya, kebiasaan mereka di negara masing-masing kali ya. Kalau tapi tergantung ke individunya lagi sih ya. Hmm. iya. Oke, jadi kalau tadi kan Mas udah cerita nih tentang kayak apply di kampusnya kayak gimana, kemudian tadi Mas cerita kalau apa tadi untuk cari akomodasi kayak housing di Kanada, Hmm. Mas setelah dapat visanya dan untuk bayar-bayarnya tuh atau cari itu Mas di Indonesia atau begitu sampai di sini? Waktu itu aku carinya lewat Facebook Market. Awalnya aku nyoba lewat banyak sih mas, lewat Kijiji, Oke, terus lewat Airbnb, sama Facebook Airbnb itu Market. mahal banget nggak sih? Airbnb itu 2 kali lipat. Makanya mahal banget gila itu. Studio aja sebulan bisa 2.400 ya. Harga Studio harga itu. tapi tinggi banget nggak ngerti. Iya. Sebenarnya waktu aku tanya yang ini, mereka pada nyaranin, kebanyakan orang Indo kalau untuk pertama kali mereka kesini mereka pasti sewa Airbnb 2 minggu. Oke. Cuman aku nggak rela gitu ngeluarin duit aku. Harusnya aku bisa sebulan gitu untuk bayar situ. Nah jadi aku Iya, iya. cari cari rent gitu lewat Facebook Market. Jadi si lokasinya tuh aku pindahin tuh ke Montreal manual. Oh, bisa berarti ya. Bisa pakai handphone bisa. Jadi di locationnya aku pindahin manual di Montreal, terus aku cari di Facebook Market, terus aku cari kategorinya itu rent. Oke. Nah nanti itu ada tuh semua apartemen, basement atau apa gitu. Jadi aku kontak orangnya. Airbnb aku coret karena terlalu mahal. Jadi aku cuman fokus di Kijiji sama di Facebook. Kijiji tuh responnya lama banget. Ya. Misalnya aku chat nih bisa 4 hari kemudian baru dibalas. Tapi kalau misalnya Facebook tuh cepet banget responnya. Terus Kayaknya aku karena ya Gigi itu kayak orangnya yang ini sih Mas, kayak yang aplikasinya sendiri kayaknya nggak terlalu familiar kayaknya. mungkin itu ya terlalu jadul juga tampilannya kelihatannya. Betul, dan agak-agak Nggak 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 like nomor. nggak user friendly. Betul. Terus aku juga waktu itu main aman karena tahu sendiri sekarang scammers kan banyak. Nah jadi aku chat beberapa orang dan semuanya fast respon sih. Cuman yang ini aku berani ambil karena dia nggak minta uang di muka gitu. Jadi sempat beberapa chatting beberapa orang, kemudian beberapa ada yang minta uang muka Ada gitu. yang minta setengahnya dulu, aku nggak mau. Padahal Mas belum sampai di Kanada waktu itu ya. Belum, aku nggak mau. Jadi yang ini Riskan juga sih ya. iya, aku nggak mau ambil resiko. Jadi aku pilih ini karena yang pertama harganya lumayan terjangkau. Terus yang kedua, aku bayarnya pas udah sampai di sini. Bahkan aku kan pas nyampe sini tuh lagi holiday itu, public holiday berapa hari? 2 hari atau 3 hari itu. Nah itu, jadi aku nempatin 3 hari baru aku bayar. Wow, baik banget itu serius. Iya baik banget. Jadi si pintunya ini mas nggak dikunci, terus si kuncinya ditaruh di microwave gitu. Berarti Mas ibaratnya kayak ngasih tahu, ini aku bakalan sampai di Montreal di tanggal segini kayak gitu ya. Bisa Betul. kayak arrange appointment gitu ya. Nah, cuman pas awal tuh emang dia minta dokumen gitu kayak loa kita, Oke. terus KTP Indo, KTP Indonesia. Oke. ya sama nunjukin jumlah uang di rekening Indo itu sih. Tabungan ya. Oke. Berarti nggak diminta kayak apa ya namanya? Credit score kayak gitu nggak diminta ya? Nggak ada karena memang untuk cari rent di Kanada ini agak ribet ya. Betul. Karena ada beberapa tenant yang mereka nggak mau nyewain ke kita kalau kita belum punya history nyewa apartemen di Kanada. Kayak gitu.
Iya sih, dan sebenarnya menarik itu waktu Mas bilang Mas cari housingnya tuh dari Facebook Market, dan aku tuh baru tahu Facebook Market tuh sejak di Kanada sendiri. Hmm. Dan adanya Facebook Market untuk cari housing itu aku baru tahu tuh belakangan ini, karena kayak teman kantor aku bilang cari rumah di Facebook Market itu lebih enak sebenarnya kayak gitu, karena kita ngomong langsung sama yang punya rumah, nggak melalui Betul. orang ketiga kayak agen kayak gitu. Hmm. Jadi Terus lebih itu biayanya juga bisa, kan banyak banget kan pilihannya Mas. betul, ada paket kayak inclusion kayak listrik dan air, atau mungkin apa udah masuk full furnish atau enggak, itu bisa Iya, di. pokoknya lengkap deh. Jadi kita nggak perlu nanya-nanya lagi. Dan kalau kasus Mas itu dia full furnish atau enggak di rumah? Enggak, aku nggak full furnish. Jadi kayak cuman ya ruangan aja sama kitchen. Kalau kitchen sih Dua kamar, satu kamar. satu kamar, kemudian berarti kitchen sama ruangan yang lain ada nggak? Enggak, cuman ruangan tengah tapi gede sih ruangan tengahnya lumayan. Terus kitchen peralatannya lengkap, ada dishwasher, ada microwave, ada oven, kompor. Standar rumah rental di Kanada tuh kayak gitu sih benar ya. Iya, kalau di Indo kan cuman meja doang sama sama wastafel. Kalau misalnya kita beruntung kita dapat kasur juga bukan sih? Iya, Di aku sini. beli sih kasur. Oke, oke. Dan Mas bayarnya berapa Mas kalau boleh tahu? Boleh tahu nggak sih? Boleh, boleh. Aku 1.200 per bulan. 1.200 per bulan. Murah ya sih, murah. Hitungannya Murah murah banget. kalau di Kanada. Karena Mas juga nggak terlalu jauh ke downtown kan sebenarnya. Iya, ke downtown kan cuman butuh waktu 5 sampai 10 menit ya naik bus. Iya. Dan jarak dari rumah Mas ke kampus berapa jauh Mas? 3 kilo. 3 kilo, berarti naik bus bisa lah ya, naik bus. Seringnya naik Aku bus atau naik apa? aku selalu naik metro sih Mas karena lebih cepat nyampenya. 45 menit. Karena aku dari stasiun ke kampusku jalan kaki lumayan jauh. Bisa makan waktu 10 sampai 15 menit. Oke, lumayan lah berarti. Olahraga. Dan 1.200 itu jatuhnya murah sih. Kayaknya ya, menurut aku sih murah kalau misalnya dapat. Soalnya kalau dari deskripsi yang Mas bilang tadi, rumahnya kayaknya lumayan besar, ada satu room tempat tidur, kemudian kitchennya sendiri, baru ada kayak Iya, ruang tengah gitu. betul. Terus pas aku nyampe ini baru selesai renov ruangannya. Wah, beruntung Mas. Jadi semuanya yang ada di kitchen tuh baru. Untung lah. Masih diplastikin bahkan. Dan kalau misalnya bisa nggak sih kalau Mas bandingin kayak sistem pendidikan di sini dengan di Indonesia tuh plus minusnya seperti apa? Boleh cerita nggak Mas, kayak di kelas itu settingannya gimana? Apa profesornya yang sering ngomong atau dua arah atau gimana ya? Oke. Kalau di Kanada, aku compare nih Indonesia sama Kanada. Kalau di Kanada itu menurutku jauh lebih um, menyenangkan, jauh lebih mudah. Karena dosennya juga apa ya, kayak don't call me sir, just call me my name. My name not Wah, sir. that humble ya. Iya. Profesornya pakai celana pendek boleh nggak? Iya, iya, pakai celana pendek. Wow. Aku ke kampus pakai celana pendek, kaos. Karena sekarang lagi summer Pakai kan. pakai sendal boleh nggak? Aku belum pernah lihat laki-laki pakai sendal. Cuman kalau perempuan ada yang pakai sendal. Oke. Nggak ada peraturannya sih mas, nggak ada peraturan. Kalau di Indo kan aku harus pakai kemeja, celana panjang. Celana panjang. Terus kalau misalnya mau ujian, alma mater ketinggalan nggak boleh ikut. Nggak penting. Sama satu lagi, ospek tuh nggak penting menurutku. Di sini nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kita hari pertama karena di Kanada itu menjunjung tinggi safety. Nah, jadi kita hari pertama tuh dikasih tahu
hal-hal yang nggak boleh dilakukan di Kanada. Oke. Terus geografis Montreal itu seperti apa, kendala-kendala di Montreal, hidup di Montreal itu seperti apa, terus apa aja yang harus kita siapkan untuk tinggal di Montreal ini. Karena kan kebanyakan emang aku international student kan di kelasku. Iya, iya. Kemudian itu di kelasku cuma ada 3 orang. Terus apalagi ya? Ya kayak exit, emergency exit di mana aja. Jadi aku hari pertama tuh keliling-keliling kampus gitu mas, keliling-keliling buildingnya. Kayak gitu. Kalau kita di Indonesia kan kayak lu tahu sendiri lagi. Hari pertama disuruh botak mas, botak. Cuma suruh botak ospek gitu. Merayap di lumpur, aku pernah. Sama suruh push up. Nah, gitu. Berasa dijajah ya, nggak dapat apa-apa. Dan kalau di kelas settingannya gimana mas? Kalau di kelas karena aku ada presentasi atau gimana? Di kelasku itu duduk sendiri per bangku gitu sendiri-sendiri. Terus ada, karena aku pakai AutoCAD kan belajarnya, jadi ada monitor 27 inch PC, terus sama di depan itu ada layar gede banget gitu mas, gede banget punya layar, itu full layar gitu, touchscreen sama itu papan tulis gitu. Oke. Jadi udah nggak pakai lagi. Oke, dan profesor di situ fungsinya untuk apa? Dia ini kayak dia ngajarnya awalnya dikasih tahu dulu ini apa, terus tanya 2 arah, karena kan di kelasku juga banyak orang yang udah profesional kan di bidangnya, jadi kayak mereka juga pengen tahu gitu di negara lain itu arsitek seperti apa, arsitektur kayak desain rumah atau konstruksinya, jalur-jalurnya seperti apa. Ternyata beda negara beda ini mas, kayak satuan ukur pun kalau Amerika kan pakainya inch. Kalau kita kan pakainya metrik ya sebutnya. Ya. Jadi beda, lebih ribet sih inch. Aku di kampus pakai inch belajarnya. Di sini di Kanada pakai inch. Iya betul. Dan kemungkinannya berarti bisa dibilang nggak sih kalau diploma yang mas jalani sekarang itu untuk kelas profesional atau sebenarnya ya siapapun boleh masuk gitu? Itu siapapun boleh masuk mas, karena diajarin dari nol banget. Oke. Berarti benar-benar nol, kayak karena banyak juga di kelas pun bukan yang backgroundnya arsitek kan, itu emang di program dirancang untuk dari orang yang nggak tahu sama sekali tentang arsitektur. Dan lapangan pekerjaan untuk bidang arsitektur di Kanada sendiri banyak nggak sih menurut mas? Banyak. Aku udah cek di situs pencarian kerjaan itu banyak. Demand-nya banyak banget. Karena kan Kanada terus itu ya nggak berhenti pembangunan, lihat aja mas kalau lagi summer gini banyak pembangunan di mana-mana, terus kayak maintenance building juga kan butuh drafter. Oke. Istilahnya drafter ya mas ya? Iya drafter. Oke, istilahnya drafter. Oke, berarti yang ngedesain tapi nggak real yang jadi kayak tukang bangunnya gitu lah ya? Enggak, karena kalau yang itu beda lagi. Kita cuma bikin, tergantung klien sih maunya gimana. Kalau dia cuma mau denahnya doang sama strukturnya atau sama dengan plumbing, elektrik, itu makin lengkap makin mahal. Oke. Desain eksterior, interior. Oke. Dan selama mas kuliah di sini, Kanada sendiri mengizinkan nggak untuk kerja part time gitu mas? Ya, kalau aku dapat work permit, tapi dibatasin kan kalau misalnya student. Berapa jam mas? 20 jam ya seminggu.
20 jam per minggu berarti bisa masuk berapa hari? 2 hari, 1 minggu. Um, Kalau full time kayak aku sih harusnya bisa 3 harian ya. Cuman karena aku kerjanya overnight, jadi aku cuman bisa 2 hari karena aku kan kuliahnya full time ya dari Senin sampai Jumat. Dan demand-nya banyak nggak sih untuk freelance gitu? Yang maksudnya perusahaan-perusahaan cari mahasiswa yang bisa kerja gitu. Banyak, tapi kalau kan kebanyakan kalau part time itu kan kayak di resto gitu ya Mas ya. Kalau menurutku sih kalau misalnya bisa bahasa Perancis itu banyak banget, banyak banget. Tapi kalau misalnya kayak aku nggak bisa bahasa Perancis, itu kita hanya bisa apply pekerjaan yang tidak berhubungan dengan customer. Dengan itu kan klien, oke. itu kan agak terbatas kan, kayak apalagi kita cuma part time gitu. Ya paling pekerja-pekerja yang kayak gitu, yang malam, terus di bagian gudang atau apa kayak gitu, kan nggak berhubungan sama customer kan. Dan untuk bisa mulai kerja itu harus dapat izin dari kampus dulu atau kita bebas selama kita punya dapat working permitnya kan dapatnya dari imigrasi kan? Ya. Dan Mas sendiri kan sebenarnya kan visanya visa student, tapi plus working permit gitu kan, statusnya itu gimana? Aku boleh bekerja pas aku udah masuk kelas. Jadi kalau aku kan datang belum masuk kelas tuh Mas 2 minggu, jadi aku belum bisa kerja 2 minggu. Jadi pas udah masuk kelas, sebutnya enrollment ya. Jadi nanti kita harus ngelampirin ke HRD-nya itu kalau kita udah enroll kuliah. Oh oke. Berarti statusnya ya kita dapat visa studentnya dulu, enroll dulu, mulai kelas maksudnya, baru kita ibaratnya baru bisa mulai kerja gitu ya. Iya betul. Kalau misalnya kita belum di enroll, kelasnya belum bisa kerja, nggak bisa. Berarti status working permitnya itu didapat karena kita sebagai mahasiswa di Kanada ya, bukan stand alone working permit kayak dari imigrasi gitu, itu kan beda lagi kan ya? Oh iya beda-beda. Jadi kalau buat yang misalnya mau kuliah di Kanada terus datangnya sendiri, itu lebih baik deket-deket pas mau masuk kuliahnya. Oke. Iya kan, jadi kan percuma kita datang lebih cepat tapi kita nggak bisa kerja, ngapain gitu. Jadinya kayak liburan doang gitu jadinya. Iya, nggak bisa dana. Dan untuk rate-nya sendiri per hour-nya berapa Mas? Kalau aku 15.80 ya. Iya, aku tahu memang setiap perusahaan kan kayak ngasih offer rate per hour-nya kan beda-beda kan ya. Tapi kalau sendiri tuh ada standarnya nggak sih? Kalau aku dulu di Korea dulu kan aku kayak sama di tergantung perusahaan, tapi ada threshold bawahnya. Iya, minimum wage. Kalau di sini kita Montreal 15.25. 15.25 ya minimumnya. Oke. Berarti 15.25 per hour ya, dan kita bisa kerja selama 20 jam. 20 jam per minggu. Itu apa karena Mas sebagai diploma student kah? Atau memang in general mau status mahasiswa apapun selama visanya student? Kayaknya sih emang itu Mas, kalau student tuh segitu, mau kita level apapun. Oke. Maksimalnya 20 jam. Oke, berarti beda ya. Karena kebanyakan temanku sih kerjanya gini Mas, dia kerja dari Senin sampai Jumat, tapi sehari 4 jam doang. Sehari 4 jam doang. Oke. Senin sampai Jumat sehari 4 jam ya, bisa 20 jam juga dapat itu. Iya, maksimal. Kalau kayak aku kan sebenarnya nggak maksimal jamnya. Dan Mas berarti kuliahnya dari pagi sampai sore dan itu seminggu full? Iya, betul. Dari jam 8 sampai jam 3 sore. Tapi nggak berasa sih, karena kuliah di sini itu nggak ada tekanan gitu loh. Kalau di Indo tuh buset tekanannya Mas, kayak kapan selesai nih, kapan istirahat.
Karena di sini mungkin packaging di kelasnya udah menarik kali ya, karena Betul, nggak teori melulu gitu, nggak dosennya yang satu orang ngajarin kita, mungkin kayak gitu kali ya. betul. Terus kan mereka di sini tuh sangat amat peduli dengan kesehatan mental. Oke. Ya, terus mereka tuh selalu sounding si dosen. Bagi kalian yang misalnya ada unek-unek, ada apa, kita punya konsulting konsulting di bawah ya. Jadi kalau kalian bisa cerita apapun masalah kalian. Terutama katanya kalau winter itu banyak orang yang Yang agak stres. stres gitu ya. Jadi kayak jangan dipendam sendiri ya. Kita punya konsulting di bawah gitu. Iya, aku Temuin. juga sempat dengar cerita juga dari salah satu teman, dia student di sini S3, dia cerita juga karena winter di sini kan panjang banget, bisa sampai 4 bulanan gitu kan, dan kita dapat matahari siangnya itu kan sebentar gitu kan. Jadi kita ngerasa kesepian gitu sepanjang hari selama winter. Jadi banyak orang yang itu tadi stres. Ya, Make sense sih ceritanya kamu. Dan winter di Kanada kan nggak main-main. iya. Aku belum ngerasain sih. Ya ampun gimana nih. Nanti ngerasain. Istriku di Vancouver aja cuma 2 hari itunya saljunya. Oke, tapi ininya berarti lama ininya apa namanya? Dinginnya tetap sama ya? Enggak sih, lebih hangat di Vancouver tuh kota terhangat di Kanada. Karena dekat pantai. Sebenarnya kita juga dekat pantai mas. Mungkin karena posisinya lebih jauh dari kutub Montreal dekat utara. pantai, mana pantainya? Ada mas yang itu mas. Temanku pernah bilang ada pelabuhan apa gitu di sini. Jadi kayak dia tuh pernah naik kapal pesiar gitu loh mas. Jadi kapal pesiar dari misalnya abis jalan dari Antartika, singgahnya di Montreal. Aku tahunya yang satu apa namanya port itu di Montreal itu memang itunya pelabuhannya, dan itu memang pelabuhan untuk kapal pesiar, dan nggak tahu Tapi itu laut apa river sih mas? menurut aku itu masih river sih mas. Berarti Kemudian tapi mungkin karena rivernya gede banget jadi si kapal pesiar bisa masuk. Betul ya. Coba mas googling, kita dekat loh sama kapal Titanic. Itu di Alberta bukan sih? Kapal Titanic tuh dekatnya Nova Scotia. Oke. Naik dikit ke atas. Mau bilang apa sih? Mau bilang hai. Oke. Ini mas, aku mau tanya lagi nih. Jadi di Kanada itu memang tujuannya untuk stay longer di sini, atau planningnya cuman selesai studi ya back for good ke Indonesia? Rencananya sih untuk stay longer ya. Aku pengennya habis lulus kuliah kerja terus apply PR, tapi kayaknya nggak di Montreal deh karena Di Montreal ya. Ribet mas PR di sini. kenapa mas? Ribet PR di sini. Iya ribet, harus bisa bahasa Inggris karena step-stepnya juga beda kan daripada yang lain keluar Quebec. Iya. Jadi kalau di sini yang setahu aku ada dua peraturan yang harus kita ikuti. Satu peraturan dari federal, kemudian peraturan dari Quebecnya sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil PR pakai jalur federal bisa, tapi kemungkinannya untuk tinggal di Montreal kita mau nggak mau harus pakai yang provinsi. Iya. Dan di situ kita harus perlu bahasa Perancis nih. PR. Kalau aku pribadi sih mas, aku pengennya ya apply PR. Nah terus aku kerja nabung. Aku pensiunnya di Indo pengennya. Pensiunnya pengennya di Indonesia, oke. Karena makanan Indo the best. Ya. Literally kalau misalnya di Indonesia mau cari makan tuh kayaknya enak banget memang. Tinggal buka aplikasi Gojek itu banyak banget menu yang enak ya. Di sini juga ada ini aplikasi Uber Eats, cuman kan Nah, coba kah di sini?
Nggak pernah sih Mas, karena makanannya pasti itu-itu aja nggak sih? Kayak yang Aku roti. betul kayak burger-burgeran kayak gitu. Terus Mas, plus minus living di Kanada tuh atau di Montreal sebagai mahasiswa dan Mas sebagai keluarga ada nggak Mas? Plusnya, kalau di Montreal lebih murah daripada provinsi lain. Yang kota besar ya lebih murah, rent-nya lebih murah. Terus grocery juga relatif sama ya sama di Indo. Bahkan ada beberapa barang Lebih yang murah ya. lebih murah di sini. Kayak ice cream, aku kaget loh Mas, ice cream di sini murah loh. Memang di Indonesia berapaan? Mahal, kayak Haagen-Dazs gitu itu mahal banget di Indo, di sini murah. Di sini kan kayak berapa, $6 gitu bukan sih? Iya, $5,5 ya Haagen-Dazs. Jatuhnya $6 berarti dikonvert ke rupiah sekitar 60.000. Kalau di Indo kan hampir 100.000 lebih. Oh iya. 100.000 lebih kalau di Indo. Oke. Terus kalau buat yang hobi otomotif di sini mobil murah. Tapi aku belum ada rencana untuk beli mobil. Terus apalagi ya, biaya kuliah murah di Montreal daripada provinsi lain di Kanada. Minusnya yaitu French. Nah, Iman udah dapat ini belum? Udah dapat deker? Bain belum. Udah registrasi belum? Udah lagi nunggu sih, lagi antri. Itu coba di calling sih Mas kalau menurut aku Mas. Di calling? Iya di calling. Oke. Calling aja satu. Mas daftarnya ada berapa deker? Aku nggak tahu sih. Istriku yang daftar kayaknya baru 3. Ya berarti yang paling deket aja ya. Ya aku daftarkan untuk Zisha itu sampai 20 deker, jarak dari rumah itu sekitar 1 kilometer lah paling jauh. Dan aku coba call satu-satu. Dapat Mas? Akhirnya dapat, nanti dia masuk di tanggal 24 Juli ini. Oh, nice. Disubsidi nggak Mas? Disubsidi, karena kan ada 2 tipe kan, CPE itu yang public, baru yang private. Kalau yang private sebulan bisa sampai $1.000 lebih. 200 ya. Nah, kalau yang CPE ini standar per bulan itu $8, berapa gitu, dan itu bisa depan kan di teksnya nanti. Terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir, ada nggak kayak apa yang mau dibilang kayak apa ya, untuk orang-orang yang penasaran sama Kanada untuk kuliah atau mau kuliah di luar negeri atau? Untuk kalau menurut sih aku pesan aja kalau misalnya yang benar-benar pengen banget tinggal di Kanada, jangan nyerah aja sih, karena yang aku tahu ya, setiap orang tuh punya proses masing-masing. Dan di setiap step itu pasti ada cobaannya ya, nggak yang mulus gitu jalannya, enggak. Iya, pasti ada cobanya masing-masing, entah apa-apa, tapi ya jangan nyerah aja. Lakukan yang terbaik aja sih, kalau menurutku gitu. Oke, thank you Mas, itu bagus untuk informasinya. Dan sebenarnya aku memang lagi cari apa ya, informasi-informasi tentang studi. Karena konten video aku kan memang untuk yang diskusinya ke arah sana, untuk cari beasiswa atau kehidupan di luar negeri itu kayak gimana. Menarik Mas. Akhirnya ya bisa berbagi. Nanti mudah-mudahan nanti bisa nambah semangat untuk orang-orang yang tertarik untuk kuliah ke luar negeri atau ke Kanada. Iya, buat yang lagi berjuang, semangat, jangan menyerah. Oke. Bye-bye. Bye.